Publik oke, tanpa ragu menerima Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Ya. Karena dia ada 3 presiden tuh. 3 presiden. Dan SBY, itu terbukti lah. Gitu, Jokowi, ya. Tapi publik bertanya-tanya kenapa harus ada 3 wamen? 20 Oktober 2024. Ini kita akan, pada tanggal itu kita akan kembali mengingat itu ke masa lampau. Di era kepemimpinan Presiden pertama Indonesia Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Di era itu muncul itu ketika yang disebut adalah Kabinet Dwi Kora. Kenapa kita mengacu ke sana? Karena pada saat itulah di Indonesia memunculkan Kabinet 100 Menteri. Nah, kali ini sama dengan Presiden Prabowo nih, memunculkan Kabinet gemuk dengan menteri sekitar 49, bahkan mungkin lebih kali. Yang kedua, dengan wamen dan sebagainya itu mencapai 112. Maka ini adalah kabinet gemuk. Dan apa alasannya? Alasannya adalah mempersatukan bangsa. Wajar, karena Prabowo sangat selalu mendengungkan soal persatuan. Intinya adalah kita akan melupakan tuh yang kemarin, pertentangan politik. Dan sekarang adalah saatnya kita semua bersatu untuk mencapai Indonesia hebat. Merdeka. Gimana kamu? Gue kabinet kali ini tuh catatannya. Kalau buat gue pertama adalah inilah kali pertama seorang presiden terpilih Prabowo Subianto menang mutlak. 60% loh, hampir 60% suara dia. Artinya Prabowo tidak perlu ragu. Ya. Rakyat 60% rakyat Indonesia ada di belakang dia. Bahasanya kan begitu kan. Ya. Itu yang pertama. Tetapi kemudian gua bertanya-tanya, kenapa Prabowo nyusun kabinetnya udah jauh-jauh hari sebelum dilantik? Ya. Maka gua menafsirkan ada kompromi di sini. Apalagi Prabowo sudah mengatakan bahwa pemerintahan dia adalah keberlanjutan. Ya. Artinya ada ruang-ruang yang diberikan untuk Presiden Jokowi. Dan itu terlihat di orang-orang di kabinet. Prabowo mencoba mengambil dari yang Jokowi itu adalah kaum profesional, kebanyakan tuh. Kemudian Prabowo juga mengambil seluruh partai dirangkul. Ya. Itu kelihatan sekali, bahkan dalam sejarah mungkin kali inilah kepala BIN dapat 2 tanda tangan presiden. Ya dong. Yeah. Herindra dapat ditunjuknya oleh tanda tangan Presiden Jokowi. Yeah. Dilantiknya oleh Presiden Prabowo. Jadi lumayan tuh dia tuh punya catatan. Jadi Herindra ini juga masuk dalam catatan sejarah ini. Dapat 2 tanda tangan presiden. Hal-hal lain gue lihat itu. Nah, kalau gue nangkep dalam tanda petik ya, bukan berarti ini dalam tanda kalimat netral. Ini keberlanjutan ini 100%. Artinya Prabowo melanjutkan kebijakan pemerintahannya Jokowi 100% nih, copy paste. Mungkin nanti ada tambahannya lah, pasti nggak mungkin dia ngikutin plak ketiplak. IKN misalkan belum beres. Yang kedua, kalau gue lihat dalam pelantikan kali ini adalah kabinet 100 menteri. Nah, kalau lu tadi membandingkan ini ke tahun 66, itu gue merinding. Merindingnya karena umur kabinet itu cuma sebulan. Cuma sebulan kan. Februari 66 berakhir Maret 66. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi karena itu bahaya kalau terjadi. Kan kalau itu sangat jauh, kondisinya sangat jauh lah ya. Karena pada saat itu dinamika politiknya memang luar biasa di tahun 66 itu kan. Luar biasa. Nah, sementara di era Prabowo ini kekuatannya Prabowo seperti lu bilang 60%. 60%. Terhadap Prabowo ya. Terhadap Prabowo. Yang kedua, dari sisi soal sekarang aja sudah kita lihat nih gimana marwahnya Prabowo nih udah mulai muncul nih. Apaan? Jadi misalnya orang untuk mengkritik
keras atau mencaci maki, misalnya Prabowo sudah mengingatkan Nggak boleh caci maki. nggak boleh caci maki. Gue yakin itu orang juga berpikir untuk melakukan caci maki itu. Kalau dalam konteks itu gue sepakat. Pertanyaannya adalah, yang gue khawatir adalah kepercayaan publik yang demikian besar terhadap Prabowo 60% itu. Gue justru nangkep publik mulai ragu ketika kabinet itu terlalu gemuk. Ini maksudnya apa-apaan ya, gue udah percaya banget ke lu gitu, tapi kenapa lu terlalu akomodatif? Itu pertanyaan publik. Yang ketiga, kalau buat gue ngelihat adalah, ini yang gue tunggu adalah pos sebetulnya. Ya. Publik oke, tanpa ragu menerima Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Ya. Karena dia ada 3 presiden tuh. 3 presiden. Dan SBY, itu terbukti lah. Gitu. Jokowi, Prabowo. Tapi publik bertanya-tanya, kenapa harus ada 3 wamen? Ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Kedua, bagi ekonomi, pertanyaannya siapa yang akan memimpin OJK, memimpin Gubernur BI, memimpin, kalau Menlu udah kelihatan kayaknya Dubes PBB itu. Iya. Itu pertanyaan. Kemudian siapa yang akan memimpin Menhan? Karena yang digadang-gadang Saprinya nggak ada. Ya. Nah, tim ekonomi terutama itu juga ditunggu publik. Karena pasar menunggu tim ekonominya kayak apa ya. Ya. Tapi kan katanya kemarin kan setelah pemanggilan ini nih, bursa malah bagus tuh performance-nya. Hijau. Bursa itu gini, Dan. Bursa itu untuk jangka pendek ya? Jangka pendek. Ya. Orang bisa, ya selama jam sostek ngucurin duit beli sahamnya gede-gede. Tetapi Prabowo itu memang disambut positif oleh kemenangan Prabowo itu, bursa bagus lah. Ya, jadi intinya kalau gue lihat lah ya, memang prioritas Prabowo sekarang ini nih, di awal kepemimpinannya ini nih diutamakan prioritasnya itu adalah stabilitas. Gue lihat itu. Yang kedua persatuan. Jadi energi yang diinikan oleh Prabowo diharapkan itu kebersatuannya ini nih, makanya muncul kemarin itu misalnya di Hambalang pemberian konten, wawasan dan sebagainya. Yang kedua masuk ke Akmil. Jadi kalau kita lihat track-tracknya yang dilakukan, ini kelihatannya memang ingin membuat sesuatu yang sangat bersatu dan kompak. Sehingga mungkin karena adanya pemisahan-pemisahan kementerian nih, Le, kan berarti butuh waktu tuh untuk penyesuaian tuh, Le. Artinya Prabowo pasti sudah menghitung bahwa dalam 6 bulan nggak kerja, mereka masih konsolidasi nih. Ya itu dia. Nah 6 bulan kemudian, nah itu mereka akan langsung mesin panas tuh, diharapkannya seperti itu tuh. Jadi tidak ada lagi barrier apa-apa. Justru kalau gue lihat dalam perspektif negatif ya, Prabowo seperti tidak percaya diri. Meskipun udah didukung 60% suara. Misalkan kabinet terlalu gemuk. 2, kenapa harus ada show ya gitu, audisi apa itu kan show. Iya. Bandingkan di zaman Soeharto tuh tidak manggil, nggak pernah manggil, ditelepon aja jadi menteri ya. Artinya di situ Soeharto pede banget bahwa dia. Nah, show inilah yang harus menurut gua, kritik gua adalah hal-hal yang bersifat showing kayak gini kurangin. Ya. Nggak ada manfaatnya. Ya. Kecuali untuk rating TV. Tapi kan gue lihat sepanjang sejarahnya nih, gue nggak pernah lihat yang namanya Prabowo itu tidak pede ya. Dia orang yang sangat pede, bahkan menurut gue over ya. Orang yang kacamata kuda. Enggak, jadi publik ngelihat kalau dia pede, kenapa harus kabinetnya gemuk? Nah. 1, 2, kenapa harus ada show? Tunjuk aja. Ya. Kalau menurut gue ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Prabowo ini, dia lebih mengedepankan tadi misalnya soal show. Kalau soal show mungkin dia ingin membuat public opinion nih. Public opinion yang orang belum apa sudah melihat bahwa ini nih keberagaman nih. Kalau gini, kalau waktu Jokowi lawan Prabowo, bedanya cuma 8%. Cuma 8%. 80%. Ini 60%. Lu boleh show. Ini 60%. Ya, tapi apapun gue yakin itu bukan makanya kan tidak pedean, tapi ada sesuatu. Jadi gini lah, Prabowo itu agak unik, Le, sebenarnya, Le.
Uniknya apa ya? Orangnya lempeng aja. Lempengnya tuh gini, dia main pede aja apa yang dia lakukan. Walaupun kadang-kadang publik melihatnya misalnya kayak sekarang misalnya, "Lah, ini kayak nggak pede nih." Tetapi kalau menurut keyakinan dia itu adalah yang terbaik, dia lakukan tuh itu tuh. Iya, dalam hal itu mungkin kali ini presiden terpilih belum dilantik udah mengunjungi sekian negara. Sekian negara, iya betul. Ya kan? Dalam hal itu ya oke, coba gua ngelihat justru pada saat kemarin. Kenapa harus ada show kayak gini? Kan rakyat udah 60% percaya. Bahasanya, lu nggak perlu show pun gua percaya lu. Iya. Kenapa harus gemuk? Gitu kan? Iya. Itu kan show. Kenapa harus ada pembekalan? Nah ini yang begini-begini kan pertanyaan. Memang kemudian gua misalkan atau rakyat lah sebagian ngelihat menjadi setelah tanggal 20 tuh kayak apa menjadi ditunggu-tunggu. Menjadi ditunggu-tunggu. Iya. Kalau gua ngelihat ya. Misalnya kayak gimana Kementerian Keuangan dengan 3 wamen. Ini pembagiannya kayak apa? Pembagiannya kayak apa? Atau misalnya rakyat, sebagian rakyat kayak gua misalkan ngeliat, oh Sri Mulyani suruh jadi nge-mentorin Tommy nih. Nextnya Tommy jadi Menteri Keuangan gitu kan bahasanya gitu kan. Mungkin nggak sih terjadi nggak sih kalau misalnya kita lihat sekarang ada misalnya 112 orang nih lah yang diinikan gadang-gadang di kabinet. Tetapi misalnya 6 bulan kemudian atau misalnya setahun kemudian tidak tiba-tiba mengerucut. Itu makin aneh lagi. Makin aneh lagi. Makin aneh. Ini bahasanya lu nggak yakin. Makin aneh. Karena itu, targetnya udah selesai nih di persatuan nih. Kalau gua ngelihatnya tidak mungkin. Tetapi kalau reshuffle mungkin. Oke. Artinya ketika ada menteri yang berbuat bahasanya ya, jangankan salah ya. Menteri yang tidak mencapai target yang ditentukan aja reshuffle. Itu gua ngelihatnya mungkin. Prabowo bisa melakukan. Dan ada yang menarik nih di sekarang ini kayak Raffi Ahmad. Nah itu juga kayak Raffi Ahmad. Giring misalnya. Giring masuk. Ini kan kemudian kreatif. Kan orang kemudian oh ini ucapan terima kasih. Gitu kan. Pertanyaannya adalah apakah para selebriti ini atau para artis ini bisa menunjukkan hal positif di bidangnya ya, nanti ketika ditaruh. Nah, itu kan pertanyaan kan. Ini sama nih kayaknya ini nih, jangan-jangan gue khawatir sama ketika Presiden Jokowi di 2019 yang anak-anak muda itu. Iya. Jadi kayak anaknya Khairul Tanjung, nyaris tak anaknya. Iya kan nggak ada ini kan. Bahasanya nggak ada implikasinya. Iya, kita memang nggak lihat. Publik lah, simpel aja publik. Raffi Ahmad naik, akan jadi badan kreatif, ada jadi wamen, oke. Publik nih, sederhana ngelihat. Apakah Raffi Ahmad akan ada di acara TV pagi-pagi? Begitu dia ada di situ, maka jatuhlah kabinet itu. Iya, karena pada saat itu dia harus berhenti off tuh. Iya, itu sama halnya dengan ketimaran legislatif. Lah habis dilantik kenapa ada anggota legislatif ngisi acara di TV? Nggak bisa juga tuh Raffi Ahmad nanti dibawa keliling-keliling lagi untuk pilkada atau apa. Nah, ini kan publik akan ngeliat, wah masih ada di TV nggak jadi artis. Begitu ada jatuh tuh kabinet. Wibawa ya, wibawanya kabinet itu turun. Kalau gua ngelihatnya seperti itu. Ya. Di luar itu, lagi-lagi lah buat publik itu skeptis. Skeptis dalam arti, ya udah yang nyampe ke gua berapa persen. Katakanlah 100% ya. Yang nyampe ke rakyat berapa persen. Itu akan ditunggu publik. Misalkan apakah ini hal kecil aja, apakah nanti judol akan turun? Apakah nanti balap liar akan turun, keamanan? Apakah pinjol nanti bisa lebih benar lagi nih, nggak menjerat rakyat? Nah itu kayak yang begitu-begitu ditunggu nih. Ya. Jadi memang guys, jadi intinya adalah kita menunggu nih guys, gebrakan. Tapi rakyat menunggu tuh ini dah. Apa tuh? Apa positif tuh selain Sri Mulyani? Mufti. Ketua Muhammadiyah, PP Muhammadiyah. Jadi kan Dikdasmen tuh. Buat emak-emak katanya nih. Ya emang yang ngurusin pendidikan sukses Muhammadiyah. Nggak naikin harga. Itu tuh.
Tapi enggak, ini menarik emang Melek. Jadi kan Muhammadiyah memang kan selama ini dianggap sukses tuh sebagai sebuah lembaga pendidikan ya. Mulai dari TK sampai ke universitas kan. Harganya nggak naik? Harganya nggak naik. Berapa tahun? Bertahun-tahun kan? Nah, itu guys, gila itu guys. Jadi kita lihat, tapi Mukti persoalannya ditempatkan di mana? Di basement. Oh, kita lihat lah. Begitu Mukti memimpin, semoga bangsa ini bisa lebih beradab. Apa umumnya beradab? Pendidikan. Udah bener. Lah, karena persoalan sekarang banyak pendidikan, mereka banyak yang doktor-doktor dan sebagai profesor. Adab kan nggak ada urusan. Oh, nggak ada urusan. Kalau kata Rocky Gerung, ijazah itu hanya nunjukin bahwa lu pernah sekolah, bukan pernah berpikir. Hidup Rocky Gerung. Iya tuh Rocky Gerung jadi menteri apa kayak gitu. Sesekali ya. Tapi dia ngomong. Tapi jangan-jangan Rocky Gerung nih sama juga sama Quick Kandi tuh. Kenapa? Lah, zamannya Quick Kandi sebelum jadi iya. menteri, wah dahsyat sekali pemikirannya dan sebagainya. Begitu jadi menteri, melempem juga tuh. Kayak Rocky bilang, kalau gue nggak mau ditunjuk, katanya gue akan milih, gue mau jadi jaksa agung, gue tangkepin. Tapi menarik bahwa gue menunggu lah. Gue ragu ketika kabinet ini gemuk, gue ragu ketika terlalu banyak show di kabinet ini. Gue ragu tuh. Ya. Tetapi gue menunggu setelah tanggal 20 kayak apa sih? Ya. Kalau gue tetap optimis bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dukung penuh. Nah, tinggal kita lihat nanti ke depannya kayak apa, seperti yang lu bilang. Ya. Apakah ini hanya retorika aja? Nah, itu dia. Nah, seperti kayak revolusi mental yang sekadar jargon yang luar biasa, tetapi nggak ada apa-apanya tuh. Kayak kemarin kan ada yang ngomong, ayo kita bersatu, wamen apa calon wamen apa gitu, ayo kita bersatu. Gue bilang, jangan diayo-ayoin bersatu itu, lu tunjukin. Ya. Ya, apalagi kita punya intinya Prabowo ini sudah mengalami berapa zaman itu, sehingga bisa memberikan. Dan dia lahir dari keluarga kaya raya, pintar, artinya masih korupsi, nggak mungkin lah. Kita tunggu guys. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian